sesuai lagu ini. Inilah doa kami ya Bapa, karena inilah kerinduan-Mu dan inilah firman-Mu. Engkau menjadikan kami semua rumah doa-Mu, sehingga semua suku-suku bangsa datang menyembah-Mu. Tidak hanya kami yang menyembah, tapi semua datang menyembah. Karena firman-Mu berkata, segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan, segala lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Itulah kerinduan-Mu, kerinduan firman-Mu, dan kerinduan kami semua. Dan waktu firman ini disiapkan, terngiang-ngiang lagu, jadikan aku rumah doa-Mu. Dan biarlah tema rumah doa ini boleh semakin jelas, visinya semakin jelas, firman-Nya semakin jelas. Karena Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan. Engkau yang telah menetapkan kami dan memilih kami. Hidup ini masih ada kesempatan. Hidup ini berlanjut dalam usia yang indah. Dan Tuhan mau pakai untuk diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi kuasa untuk menjadi rumah doa-Mu. Perjelaskan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, curahkan roh-Mu, urapi kami semua dalam pengurapan khusus, supaya pada hari ini firman diberitakan bukan merupakan teori, tapi firman itu adalah suara-Mu, firman-Mu sendiri yang menjadi kenyataan buat kami semua. Karena yang tidak mungkin bagi-Mu, semuanya menjadi mungkin terjadi. Dan Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menjadikan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, curahan Roh Kudus kami terima. Selama firman diberitakan, bila pengurapan turun, dan kami semua boleh bersukacita bersama-sama menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan berkata, amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom, selamat berjumpa lagi. Khususnya Pak Edi. Wah, dari Perth sudah datang ke sini. Ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan ini sebetulnya 3 minggu berturut-turut tugas di Ecclesia Hill, Northwest. Minggu lalu di Petsto dan hari ini di Businda. Itu terus Tuhan tetap kasih rumah doa. Mau saya ganti ya, tetap hatinya fokus rumah doa. Jadi ini yang ketiga kali, tapi setiap kali firman disampaikan itu beda-beda ya. Jadi khusus untuk Usinda ini juga spesial. Usinda semua spesial. Jadi semua coba bilang sama sebelah semua, Usinda spesial, spesial Mas, Usinda spesial. Semua spesial, walaupun masih muda juga Usinda, indah usianya. Muda, tua tetap indah ya. Bukannya kalau sudah lanjut baru indah, muda juga indah ya. Muda, medium ya, small, medium, large tetap indah ya. Jadi yang ukurannya juga small seperti saya itu mau ukuran big nggak bisa. Terus 10, 12 kadang-kadang 14, kembali lagi ke 12, 10 ya, small. Pinginnya large, tapi nggak bisa. Tapi yang large mau small juga nggak bisa, nggak apa-apa. L juga indah, M medium juga indah, dan S juga indah. Puji Tuhan ya. Mari kita dasarkan firman Tuhan dengan tema rumah doa. Itu ada satu ayat yang terus Tuhan ingatkan dan juga Tuhan kutip di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, menyucikan bait Allah, Tuhan kutip ayat ini. Bukankah rumahku akan disebut rumah doa? Itu tidak hanya sekali, tapi dicatat di 4 Injil, berarti itu penting. Maka di hari ini kita akan menghayati kembali Yesaya 56 ayat 7. Bisa ya ditayangkan? Sudah ya? Nah, bisa dibaca ya. Ini disingkat aja intinya. Jadi saya sudah
renungkan untuk konteksnya, Tuhan akan membawa banyak orang datang berhimpun di rumah doa, di rumah ibadah, di rumahnya Tuhan. Dan itu dikatakan di ayat 7, Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, sebab rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Ya, sekali lagi sama-sama mengucapkan dengan iman ya. Ini sudah diringkas ayatnya, tapi secara penuh itu ada korban-korban di situ. Tapi kita sekarang nggak pakai korban-korban, karena korbannya adalah hanya satu, korban Yesus. Kita akan tangkap ayatnya yang berkata 1, 2, 3, bisa dibaca. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ini Nabi Yesaya tangkap firman-Nya, dan dia katakan tidak untuk bangsa Israel saja, nanti bangsa-bangsa lain itu bisa masuk, termasuk saudara saya, bangsa Indonesia, bangsa Australia, bangsa Chinese, yang dulunya seperti Ronald mengatakan, dulunya dia nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi begitu dengar ada persekutuan dia ikut, dengar firman Tuhan dia ikut, lalu tadi kesaksiannya bagus sekali, dia nggak jadi binasa. Tuhan tangkap untuk dia masuk di rumah Tuhan. Setelah keliling-keliling ya Pak Ronald ya, sampai ini 20 tahun lebih, akhirnya usia indah masuk lagi ke rumah Tuhan, rumah doa, puji Tuhan. Nah, kita semua juga yang di sini bisa hadir di Jesuit ini juga satu anugerah, dan itu puji Tuhan. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan, semua itu spesial. Khususnya hari ini semua spesial. Saya juga kalau nggak didorong Roh Kudus nggak datang ke sini ya, karena ini beritahu Burut saya nanti tanggal sekian bisa nggak ke sini. Terus Pak saya, ya tanggal hari ini bisa ke sini, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk semua kasih sayang yang Tuhan ciptakan di antara kita, supaya kita bisa beribadah bersama-sama menerima firman Tuhan. Nah, dari ayat ini saya ingat Raja Daud juga pernah berdoa. Dia rindu terus di rumah Tuhan. Luar biasa. Dia kenapa tidak katakan biar aku itu di istana saja Tuhan. Enggak. Dia doakan itu di Mazmur 27 ayat 4. Nanti kita akan nyanyi lagu ini ya. Dikatakan Mazmur 27, satu hal aku minta ya Tuhan, bukan tinggal di istana. Satu hal aku minta ya Tuhan, bukan aku kaya hebat. Satu hal aku minta ya Tuhan, bukan aku terkenal jadi raja yang hebat, bukan. Tapi satu hal aku minta, untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia nggak mau tinggal di rumah Tuhan itu cuma beberapa bulan, beberapa tahun saja, atau beberapa minggu saja, tapi seumur hidupku. Lalu dia itu mengalami. Terus nyanyi di Mazmur 23, Mazmur yang terkenal. Kita ingat bahwa Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik ya. Aku tak akan kekurangan. Aku dibawa ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Itu dia nikmati sungguh, lebih dari istananya. Luar biasa. Dan di ayat terakhir Mazmur 23, dia katakan, sebab kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidupku. Dan aku akan diam di mana? Bukan di istana, ditulis di mana? Di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau di Alkitab, di bahasa lain ditulis all the days of my life. Bukan cuma few days of my life, tapi all the days of my life. Kalau kita semua mendengar firman, ini bukan untuk Daud, tapi untuk kita juga, untuk saya
saya, saudara semua katakan, sungguh Tuhan, segala kebajikan dan kemurahan terus mengikuti aku kemana saja aku pergi, kemana saja aku datang. Nah di situ aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan sepanjang masa. Yang nikmati ini, nikmati firman Tuhan ini. Nah kami sering nyanyikan lagu ini, ya. Sering kali kami nyanyikan, dan itu setiap kali kata-kata firman ini, entah itu dinyanyikan, didoakan, itu akan menopang hidup kita, menopang, dan juga kita akan merasakan dan mengalaminya. Nah supaya itu benar-benar itu merupakan doa kita juga. Mazmur 27 ayat 4, ayo saya ajak baca bersama-sama. Tulisannya kecil nggak kelihatannya ya. Ayo Mazmur 27 ayat 4 ya. 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati. Ulang-ulang ya, nanti di rumah juga dihayati, mau tidur dihayati, dibaca lagi. Indah sekali, karena di situ kita bisa merasakan betapa indahnya kita, betapa indahnya. Sebab di rumah Tuhan itu nanti dibahas, kita akan mengalami kemurahan Tuhan, mengalami kebajikan Tuhan, dan bisa menikmati baik Tuhan. Ya, tidak semua orang itu proses juga ya. Tidak semua orang bisa mengalami kalau tidak sungguh-sungguh dia dituntun oleh Tuhan. Sebab Tuhan berkata, mereka akan kubawa, mereka akan kubawa. Saudara dan saya ini sudah dibawa ke sini. Tidak hanya datang ke gereja kadang-kadang kita juga, datang lagi ya, datang lagi. Enggak begitu, tapi bisa menikmati. Nah Tuhan beri visi berikutnya ini, saya cantumkan di sini ya, benua Australia dan Sabun kita, ya beri visi rumah doa bagi segala bangsa. Berikutnya itu benua Australia. Sebelum kami pindah ke Australia, waktu itu kami ikut persekutuan doa di Darmo Permai atau Darmo Satelit ya, di rumah Ibu Nelly, Pak Sam kenal. Itu sekarang Pak Bobby itu jadi pendeta di Hong Kong. Nah Ibu Nelly ini waktu itu suka mengadakan persekutuan di rumahnya ya. Seperti tadi Ronald itu ikut persekutuan begitu. Tadi di mobil kita juga ingat dulu waktu baru datang di Australia tahun 80-an ya Pak Sen, kita hampir tiap hari itu keliling persekutuan doa di mana-mana. Jadi ini yang Tuhan kasih visi bahwa nanti kamu pindah, kamu akan lihat itu, supaya banyak persekutuan dan Tuhan mau menjadikan rumah doa itu terang. Itu akan menyatakan di seluruh benua Australia, di seluruh kota, di seluruh daerah, di seluruh Sabun. Kalau visi ini kita tangkap, kita ambil bagian di situ, saudara pindah kemana saja, kebajikan kemurahan mengikuti. Dan di mana saudara tinggal, saudara ada di rumah doa. Nah sekarang Tuhan mau jelaskan begini, ada 3 macam rumah doa. Bukan soal tempatnya, bukan soal gedungnya, lebih dari itu, yaitu pribadi saudara sendiri. Yang pertama, rumah doa adalah bait Roh Kudus dalam tubuh pribadi yang ditebus Tuhan, ya, itu bisa dibaca. Ini garis besarnya. Yang kedua, rumah doa adalah unit-unit keluarga anak-anak Bapa. Kalau kita sudah jadi anak Bapa surgawi, kita itu satu keluarga, dan bahkan keluarga kita itu satu orang percaya. Nanti seluruh keluarga diselamatkan dan rumahnya, keluarganya menjadi rumah doa. Ya, nanti dijelaskan juga. Berikut yang ketiga, rumah doa itu adalah tubuh Yesus sendiri. Sebab Yesus waktu berkata, rombak,
gedung ini. Nanti aku akan membangun dalam 3 hari. Orang-orang marah. Waktu itu pemimpin-pemimpin agama marah. Kenapa Tuhan bisa merombak lalu membangun ini, dibangun puluhan tahun ya. Tapi yang dimaksud tubuhnya. Dan Tuhan katakan, bukankah rumah doaku disebut rumah doa, rumah Bapa, rumah doa, rumah ibadah, rumah doa. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita akan buka 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ini pernyataan bahwa Tuhan telah membeli hidup saudara dan saya dan sudah dibayar lunas. Ayat 19 dan 20, maaf, bukan 9, 10, 19 dan 20 sudah dibetulkan. Ya, mari kita baca bersama-sama. Baca Alkitab, kalau bisa baca situ ya oke ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh saudara dan saya itu saudara terima, saudara yakini, saudara imani, saudara bersyukur untuk penyataan firman ini. Tubuh saudara sudah menerima Yesus, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Darah Yesus membeli dan sudah dibayar lunas. Berarti milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Kita sering tubuhku ya, tapi bukan. Ini tubuh milik Tuhan. Ulang-ulang diucapkan, ulang-ulang dihayati, ulang-ulang juga diimani, diingat-ingat terus bahwa tubuhku ini sudah milik Tuhan. Contoh begini, kalau saudara beli rumah, sekarang kan semua tinggal di rumah, beli rumah, entah sewa rumah atau beli rumah atau masih belum lunas atau sudah lunas, itu pun sudah pakai nama saudaranya. Sudah dibeli rumahnya, saudara, karena itu sudah dibeli, sudah dimiliki, saudara rawat rumah itu. Kalau rusak ya saudara betulkan, ya kan, yang miliknya yang bertanggung jawab. Begitu juga tubuh ini, kalau ini sudah dibeli miliknya, pemiliknya Tuhan. Itu kalau ada kerusakan sedikit, itu Tuhan gak mau rusak. Tuhan mau membetulkan. Dan itu diimani bahwa ini sudah miliknya Tuhan, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Jangan bilang tubuhku ini bocor di sini, bocor di situ. Atau ini kok nggak beres, ini nggak beres, nggak beres. Kalau diperiksa ya mungkin banyak nggak beresnya. Tapi ini pemiliknya itu belum kita lapor sama pemiliknya, pemiliknya itu sudah tahu dan pemiliknya itu mau membetulkan. Asal rumahnya, tubuhnya itu mau ikut sama pemiliknya dibetulkan. Jangan bilang kalau mau dibetulkan nggak mau Tuhan gitu ya, mau dong. Atau bahkan Tuhan itu membuat yang kurang baik jadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Nah itu harus diimani. Tubuhku itu sudah dibayar lunas, sudah dibeli oleh Tuhan. Dan itu setiap kali kalau dicek itu supaya baik adanya, baik adanya. Nah, Tuhan itu mau rumah tubuhnya itu baik Roh Kudus, tempat Roh Kudus tinggal. Dan nanti Roh Kudus itu yang akan terus menghibur. Kalau ada suara negatif, Roh Kudus akan beri positif. Ingat firman Tuhan. Yesus sendiri ada tertulis firman Tuhan. Jadi kita itu menikmati firman Tuhan, tidak hanya sekedar firman yang baik-baik kita wah senang, tapi nikmati, hidupi firman Tuhan itu. Itulah tubuh kita, rumah kita ini, supaya itu tempatnya firman Tuhan, terutama di pikiran kita, di hati kita ada firman Tuhan. Waktu saya renungkan, kenapa Tuhan ini 3 kali khotbah rumah doa di sini? Iya, kamu ini cuma menabur benih, nanti jatuh, ada yang di tepi jalan,
Wah sayang tuh ya, benih jatuh di tepi jalan tuh cuma didengar sebentar hilang, nggak ingat. Kita sering loh ada firman nggak ingat, ya, sudah hilang itu. Tapi ada yang jatuh di tempat ada tanahnya bisa tumbuh. Wah firmannya bagus loh, bagus firman. Cuma sampai di bagus, nanti kesulitan sedikit sudah mengeluh lagi. Nah itu jatuh di semak duri, nggak bisa tumbuh. Tapi kalau disebar lagi, Tuhan mau tempatnya itu tempat tanah yang baik, yang apa? Wow, bisa mengerti, bisa memahami, dan jadi kenyataan. Nah ini 3 kali untuk Usinda. Saya bilang, jatuhlah Tuhan di tanah yang baik di Usinda, supaya tumbuh, supaya berbuah, supaya berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saya sering khotbah. Nah itu kita jangan cuma oh ya tapi alami ini, supaya ini ada rumah doa, gerakan rumah doa di gereja ini Usinda. Amin. Di sini ini banyak pendoa. Saya lihat banyak pendoa. Jangan bilang nggak bisa berdoa, enggak. Dalam hati berdoa aja bisa. Semua bisa berdoa sebab ada kebutuhannya. At least doa Bapa kami, nggak hafalan tapi ya dialami. Bapa kami di surga, dipermuliakan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah itu didoakan itu semakin maknanya dalam. Masa di surga ada sakit penyakit? Nah, Tuhan mau di bumi ya sehat, seperti di surga sehat. Di surga itu terjadi pujian, penyembahan, ibadah yang indah, yang mulia. Nah di bumi kita juga bisa menikmati pujian yang indah, yang mulia dalam waktu-waktu ibadah kita. Maka nikmati rumah doa. Ini tangkap bahwa Tuhan mau saudara dan saya menikmati. Bukan kalau diajak persekutuan atau ibadah. Daging males, ini juga bisa males. Tapi kalau rohnya dikuasai roh Tuhan, rohnya menyala-nyala, rindu bersukacita dalam ibadah, maka tubuh ini benar-benar Tuhan pilih semua. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan. Aku yang pilih kamu untuk jadi rumah doa yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan dan dinikmati. Sungguh, tadi saya bersyukur loh lihat Ibu Valentine ya. Wah seger tadi saya jalan sampai lu ke gereja. Padahal dulu katanya suka lupa gitu. Tapi enggak loh. Bolak-balik Indonesia Sydney. Kalau enggak kan dia lupa jalan ke Sydney. Tapi hebat loh rumah doa Ibu Valentine. Tadi sukacita bilang, saya baru datang dari Indonesia, sebentar lagi balik ke Indonesia, jalan-jalan terus, menikmati rumah doa dia, baik di Sydney maupun di Indonesia. Yang mau ke Ambon lagi katanya, wah, saya aja belum pernah ke Ambon, tapi Ibu Valentine jadi rumah doa yang keliling ya, bisa ke Sydney, bisa ke Surabaya, bisa ke Ambon. Kalau Ibu Valentine bisa dipakai Tuhan, kita semua juga dipakai Tuhan. Jangan bilang, oh aku sudah lesu, sudah loyo, nggak bisa berangkat, nggak bisa jalan gitu. Enggak, Usinda di Casutu gini, seperti Pak Edi, keliling terus. Masih jalan-jalan ya. Wah ini Tuhan semakin memberi kekuatan tadi, semakin hidup ini kesempatan, diberi kekuatan, diberi semangat lagi menjadi rumah doa. Setuju? Amin. Iya. Jadi kalau sendiri itu bisa berdoa sendiri juga, hatinya penuh Roh Kudus, hatinya diingatkan oleh Roh Kudus. Walaupun doa dalam hati, nggak apa. Saya sering loh dijawab baru dalam hati, sudah dijawab Tuhan. Sering gitu. Tuhan bikin happy. Baru dalam hati, gitu Tuhan sudah jawab. Nah, ada satu wanita di Alkitab dulu.
Dia baru dalam hati mikir-mikir, ini orang banyak sekali. Aku kepingin ketemu Tuhan Yesus, tapi aku ini nggak bisa ketemu Tuhan Yesus. Orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Gimana? Sedangkan aku ini sedang tertati-tati, aku sakitnya bukan main, pendarahan sudah 12 tahun. Tapi dalam hati dia, asal aku sudah bisa sentuh jamaah itu sentuh aja jubahnya Tuhan Yesus, nggak usah lihat Tuhan Yesus, aku merangkak sentuh aja, aku pasti sembuh. Baru dalam hati, terus dia merangkak bisa, kurang sedikit jubahnya Tuhan Yesus, gitu ya, kena. Kira-kira gini ya, jalan itu mau pegang jubahnya Sinta ya, tapi jubahnya Tuhan Yesus ada kuasa. Terus dia itu aliran kesembuhan mengalir. Baru dalam hati, saudara, doa Roh Kudus itu, doanya Roh Kudus dalam hati kita, doa yang menolong kita berdoa, bukan maunya kita, maunya Roh Kudus. Karena engkau baik Roh Kudus, karena engkau sudah dibayar lunas oleh Yesus. Ini saya mau kesaksian sedikit. Berapa minggu yang lalu ke dokter, ke dokter akhir GP itu bulan apa ya? Maret, April. Kita jarang ke dokter GP kalau hanya perlu gitu aja. Terus dia bilang harus periksa cek. Ini sudah 8 tahun tidak cek. Waduh, kalau dicek nanti gimana? Merah semua ini nanti gitu ya. Ya ada khawatirnya. Tapi ingat, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Ingat itu terus perjamuan. Setiap kali perjamuan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah, tiba harinya suami bilang, puasa besok periksa dokter. Wah, saya paling nggak suka periksa dokter. Itu periksa darah katanya. Sudah. Orangnya sampai di situ saya berdoa sebelumnya paginya, Tuhan temukan orang yang baik yang bisa periksa darah ini, jadi enggak ditusuk-tusuk berkali-kali, tusuk sekali jus gitu ya, sakit loh. Kenapa takut kan dia? Saya enggak biasa ditusuk, takut itu seperti Pak Tulus dulu, dia takut disuntik. Istrinya nurse tapi suaminya takut disuntik. Ya. Oke, jangan takut ya, takut saya tenang-tenang, ada Tuhan Yesus, gak usah takut. Terus sudah jus yang diperiksa berapa? 3 botol, 3 macam. Oke, check up gitu. Terus saya bilang gini, saya punya dokter pribadi. Ya ini dokternya, dia ngomong gitu. Bukan. Saya bilang, dokter Yesus. Tapi dia ada, gitu ya. Tapi dia bilang, amin gitu. Saya kaget, dia bilang amin. Wah, jadi ini dokter, bukan dokter yang periksa darah itu seiman, walaupun situ hitam, sini coklat. Ya, orang hitam itu, tapi sini coklat. Tapi dia amin, percaya Yesus. Saya bilang, saya suka komunin. Jadi ini ada darah Yesus. Saya bilang, darah Yesus sudah membayar lunas. Amin. Malah mulai khotbah dia. This is in the blood. There is a blood of Jesus. There is a light in the blood. There is a light in the blood. Saya gantiannya amin gitu ya. Jadi saya itu keluar dari pemeriksaan dokter, sukacitanya pemeriksaan darah ya, sukacitanya luar biasa, lebih dari sukacita yang lain itu karena ada sepakat sehati untuk mengatakan amin, darah ini baik, pasti nanti hasilnya baik. Walaupun nanti berapa hari lagi ke dokter ada was-was juga ya, waduh nanti hasilnya gimana nih, katanya dulu ada ininya gitu ya, nanti kalau ini mulai naik blood sugar naik, blood apa naik gitu ya. Waduh, saya nggak mau mikir tuh. Saya berserah kepada Tuhan. You are my Jesus. You are my righteousness. The righteousness of God in Christ Jesus. Yaitu terus diimani. Waktu diperiksa kan nggak bisa dilihat hasilnya. Yang lihat cuma dokternya. Wih, puji Tuhan.
Setelah dilihat semua, hasilnya bagus. Gula darah itu bisa normal, nggak naik-naik. Puji Tuhan, puji Tuhan, luar biasa. Padahal bapaknya dulu sakit gula, anaknya mestinya akan kena, tapi sudah ditebus, saya bilang, ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita jangan bilang, oh dulu papa mamaku gula, keturunan gula, saya juga gula. No, jangan begitu. Kalau papa mama gula, stop. Papa mamaku Tuhan Yesus gitu ya, sudah diridim oleh Tuhan Yesus, stop gitu. Jadi nggak gula. Gitu ya. Nah ini cuma tip-tip firman Tuhan supaya kita juga mengalami untuk dibetulkan oleh Tuhan. Jadi nanti kalau bocor-bocor apa tuh tubuhnya bocor-bocor ya nanti Tuhan yang betulkan. Ya, jangan sampai ya kita nggak bocor-bocor ya. Udah jangan nanti ini saluran darah bocor gitu ya, putus pecah gitu ya. Jangan. Susah itu nanti ngobatinya, operasinya juga susah. Kapan ya siapa yang bilang pecah nggak bisa dioperasi, susah. Ada, tapi syukur teman itu di Oakland pecah sudah nggak bisa. Istrinya sudah siap-siap, tapi anaknya bilang, loh itu Lazarus kok bisa dibangkitkan? Bapak ya bisa. Istrinya harus menutup lagi. Ya udah, kalau dokternya udah bilang nggak bisa, tapi dia berserah pada Tuhan. 1 bulan sembuh loh. Darahnya nggak diapa-apain, pecah di otak itu sembuh. Puji Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa. Kalau belum waktunya, masih kesempatan di bumi, belum waktunya pulang maksudnya. Kalau sudah waktunya pulang ya sudah, dibongkar rumah kita di bumi ini, dibongkar terus disediakan rumah Bapa di surga. Gitu ya. Nah yang kedua rumah doa dalam keluarga itu dari Matius 18 ayat 19-20. Ini dahsyat juga ayatnya. Mari kita baca ya. Tadi ingat ya 1 Korintus 6 ayatnya sama 19-20. Sekarang Matius 18 19-20 sambil hafal ayat ya. Usinda nanti di sini tuh hebat-hebat Pak Sen. Bersyukur loh. Ayat-ayat hafal, doa juga suka doa. Ya amin ya, amin. Suka doa. Jangan bilang enggak suka doa, suka doa. Nah, dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 orang aja di rumah. Ya. Ada yang sendirian, tapi ada temannya, ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya, ya. Paling tidak ada 2 orang di rumah itu. Kalau sepakat meminta apapun, dikabulkan Bapa di surga. Maka Tuhan mau di rumah kita jadi rumah doa, ada temannya berdoa. Lalu ini penting, teman berdoa. Ya. Entah itu saudara, entah itu keluarga atau teman lain, nggak apa. Saya ingat itu Mira, rumahnya bagus sendiri kan, gitu. Tapi dia itu depannya rumahnya dia, unitnya dia, itu ruangan untuk berdoa. Saya ingat, dia bisa undang teman untuk berdoa. Ya. Nah di sini visi-visi ini ya, tangkap ya, gerakan doa lewat Usinda. Jangan bilang rumahku kecil, enggak. 2-3 orang, 5 orang cukup bisa. Sekecilnya rumah apapun bisa untuk berdoa. Apalagi di Australia ini, nggak harus tunggu rumah besar baru berdoa. Rumah kecil pun bisa. Jadi itu kalau ada hadirat Tuhan, karena di situ Tuhan berkata, sebab 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu rumah doa itu menghadirkan Tuhan. Kalau Tuhan ada di situ, apa light terang overcome the darkness. Gelap itu pergi. Kalau ada Yesus, semuanya ada. Kalau ada Yesus, ya oke. Terima kasih Pak. Semua
Jadi doa belum didoakan, Tuhan sudah tahu apa yang perlu dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita merasakan bahwa karena kita berdoa, Tuhan jawab. Jadi merasa Tuhan ada, sungguh ada, bukti dialami. Dulu saya ingat lihat suami langsung ingat mertua. Mertua jalan-jalan ke sini, tahu-tahu kena leukemia. Waduh, nah mana ada itu ya, tiba-tiba kena leukemia gitu. Bisanya cuma terus bersekutu berdoa. Allah kuasa, suami langsung nyanyi ambil kita. Allah kuasa melakukan segala perkara, dan itu betul. Pikirnya itu, nanti saya minum, terima kasih. Nanti saya minum sebentar. Pikirnya itu, visa cuma berapa minggu datang ke Sydney, ya udah nggak bisa di apa-apain gitu. Ternyata waktu kita nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara, itu diingatkan coba cek visanya di paspor. Visanya apa? Ditulisnya 6 bulan. Itu tahun berapa ya? Tahun 80-an baru ada Medicare. Nah Medicare baru keluar katanya, kalau yang punya visa at least 6 bulan baru bisa dapat Medicare. Nah itu betul-betul jawaban Tuhan. Biaya dari mana kita student? 1 hari rumah sakitnya berapa, dokternya berapa, itu bisa ditanggung Medicare. 1 persoalan selesai. Berikut itu terus mujizat. Maka di balik kesulitan yang besar, karena ada Tuhan yang besar, Dia akan menyelesaikan lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Efesus 3 ayat 20-21. Maka kita alami ini lewat doa, persekutuan doa. Saya diberkati dengan khotbahnya Bu Yumi ya. Urapan Tuhan bekerja. Dan di akhir khotbah itu Bu Yumi tanya sama Pak Sen, ada persekutuan doa nggak di sini? Buka rumah untuk persekutuan doa. Nah itu digarisbawahi oleh khotbah hari ini. Teruskan itu, buka rumah untuk persekutuan. Nggak usah jauh-jauh orang yang dekat-dekat kita. Bisa bersekutu dengan suami, anak, jangan tunggu, nggak bisa, jangan. Didoakan supaya bisa berdoa. Dan itu sungguh hadirat Tuhan, jawaban Tuhan. Kita itu pernah alami 3 orang berdoa berlutut. Tuhan berkata waktunya keluar dari Indonesia. Lalu visanya bagaimana? Visanya lewat poin, dihitung poinnya nggak masuk. Tapi lewat doa masuk, mujizat terjadi. Semua itu mujizat lewat doa. Dan kalau gereja ini gereja yang berdoa akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Tuhan akan pakai usinda. Tuhan tidak pakai yang hebat-hebat tidak, tapi Tuhan pakai yang sederhana. Tapi menggantungkan Tuhan pakai kita. Amin. Sungguh ini firman Tuhan mau kita jatuh di tanah yang subur dan kita nangkap. Kita nggak tunggu, wah gimana, tapi ada kerinduan dorongan untuk menjadi rumah doa. Sebab Tuhan mau menjadikan rumah doa. Hidupkan life group, hidupkan persekutuan. Apalagi sudah kita banyak apa ya, waktu dan kesempatan. Pernah itu kita kan pengacara. Apa? Pengangguran tapi banyak acara. Ya itu. Tapi kita bukan pengacara, pengangguran banyak acara. Kita persekutuan doa di banyak daerah. Jadi di rumah siapa aja, mari kita kalau ada giliran persekutuan doa, kita datang. Amin. Ya, jadi semua itu dimungkinkan kalau kita mau, apalagi Tuhan yang bekerja. Dan itu dahsyat. Jadi 2 orang saja kalau sepakatnya bukan dibuat-buat. Karena begitu tadi seperti Pak Sam, amin.
Dua orang sepakat amin, Tuhan melakukan. Jadi kalau kita sering berdoa dengan suami istri atau orang tua anak atau teman atau saudara berdoa, kita mengaminkan itu terjadi. Jadi bisa lewat Zoom, bisa lewat tempat, bisa lewat mana aja, lewat HP, lewat WA, diaminkan doa-doa kita. Berikut ya, lalu yang ketiga, tubuh Yesus. Tubuh Yesus ini juga Tuhan memberikan firman baik sekali. Yesus kepalanya, kita tubuhnya gerejanya. Di Efesus 1 ayat 22 dan 23 dikatakan, mari kita baca. Mari kita baca ya. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu. Apalagi musuhnya Tuhan itu yang mau mengganggu hidup kita, itu sudah di bawah kakinya Yesus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Dia itu Yesus telah diberikan pada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah ini dipenuhkan. Dan saudara, kalau penuh, diisi penuh, yang penuh itu Tuhan, sudah nggak ada yang lain bisa masuk. Amin. Penuhkan Tuhan, terus penuhkan Tuhan. Penuhkan hadirat Tuhan, penuhkan dengan kata-kata firman Tuhan, penuhkan dengan doa-doa. Semua itu terjadi goncangan-goncangan karena doa, jawaban doa. Ingat waktu rasul-rasul ini sudah ketakutan, diancam, ditahan, mau dipenjara. Terus mereka berdoa, terjadi goncangan dan mereka berani terus bersaksi. Kita ini dipakai Tuhan untuk menyaksikan Yesus, menyaksikan dalam hidup sehari-hari. Ecclesia mission, bermission untuk menyaksikan Yesus. Dan lewat doa, kuasa doa, kita dimampukan. Nah, kita berlanjut ya, supaya rumah kita semua menjadi rumah doa, pribadi rumah doa, keluarga rumah doa, rumah tinggal kita rumah doa, di gereja rumah doa. Jadi gaya hidup berdoa. Ya gampang, nggak ada orang mau melayani bilang nggak bisa. Paling bisa itu berdoa. Bisa berdoa. Dan doa tidak kata-kata yang hebat-hebat. Doa dalam hati, kata yang sederhana. Doa sesuai firman, dibacakan, didoakan firman, terjadi. Puji Tuhan ya. Jadi ini disimpulkan, satu hal telah aku minta. Saudara mau minta apa kalau ditanya Tuhan? Mau minta apa? Minta 1 kilo emas, minta rumahnya lunas, minta apa? Tuhan, satu hal aku minta, ini betul-betul firman. Tinggal di rumah doa, menikmati. Saudara punya berkilo-kilo emas belum tentu bisa menikmati. Mau dipakai keberatan, mau dipakai takut dirampas orang, dirampok ya. Sudah, coba kalau saudara punya harta yang banyak, pasti kepikiran di situ hartamu, di situ hatimu. Nanti gimana ya kalau dicuri ya? Nanti gimana ya kalau dirampok? Khawatir malah. Tapi di rumah doa saudara nggak khawatir. Aman dalam perlindungan Tuhan. Aman. Oke, saya beri kesempatan 2 orang aja berdoa sehati, 3 orang berdoa sehati. Oke, kasih pakai kesempatan ini. Jadi kita aminkan dan 2-3 orang sehati berdoa. Mari. Yang duduk sini, nah itu Sandra tengok-tengok sama suamiku itu. Tapi boleh berdoa bersama Sandra. Ayo Bu Jenny sama Sinta. Berdua suami istri boleh. Berdua suami istri boleh. Ya. Mari pegangan tangan dan berdoa sehati sepakat. Kuramana kaya ramana syekh. Firman sudah dibagikan Tuhan supaya jadi kenyataan. Kami semua rumah doa yang sudah ditebus Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan gembala kami yang ajaib. Ajaib tadi pujiannya, ajaib mau memuliakan Tuhan dan mau membawa semua doa-doa kita dijawab Tuhan dalam nama Yesus.
Doa keselamatan supaya keselamatan keluarga-keluarga terjadi. Jangan ada yang tidak diselamatkan, tapi semua diselamatkan Tuhan. Kami doakan semua Tuhan, orang tua, mertua, anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan mengalami Tuhan Yesus, mengalami Juru Selamat, mengalami keselamatan demi keselamatan. Sekarang mulai doakan untuk tetangga-tetangga Tuhan, tetangga yang belum kenal Tuhan, supaya bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, suku-suku bangsa datang kepada Tuhan. Ini rumah doamu Tuhan, untuk mendoakan bangsa-bangsa, terutama bangsa Australia. Di sini ada berbagai bangsa di Australia, baik bangsa Arab, baik bangsa Yahudi, baik bangsa Indonesia, bangsa Asia, bangsa apa aja ada di Australia ini, supaya mereka ditangkap oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, banyak orang turis-turis di sini. Terima kasih juga untuk pelayanan Hyde Park. Hari Kamis yang lalu kami menyanyi di Hyde Park. Kau Tuhan kirim bangsa-bangsa dari Jerman. Mereka ikut bersukacita, ikut menyanyi, ikut merasakan hadirat Tuhan. Dan kami juga semakin berani, tidak malu bersaksi, semakin menyanyi untuk banyak orang. Oh Tuhan, pakai juga grupnya Ronald, Street Ministry di Darling Harbour. Begitu banyak bangsa-bangsa sudah didoakan dan terus akan didoakan. Mari Tuhan, persekutuan doa, live group Tuhan. Ayo doakan supaya rumahku menjadi tempat live group, rumahku menjadi tempat persekutuan doa. Oh Tuhan, ada macam-macam rumah. Kami mau rumah doa, bukan rumah sakit. Kami mau rumah doa, bukan rumah makan, soal makan terus, bukan Tuhan. Kebanyakan makan bisa sakit Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi rumah doa, bukan sekedar nginap rumah penginapan kemudian orang pergi, tapi kami mau rumah doa Tuhan, karena Tuhan hadir, karena Tuhan tinggal di rumah doa. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan, walaupun kami usia semakin indah Tuhan, karena ada di rumah doa. Kami bersyukur Tuhan, terus dipenuhkan oleh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Semakin berusia, semakin sehat Tuhan, semakin kuat Tuhan. Kami tidak mau loyo-loyo Tuhan, kami mau semangat Tuhan, semangat Tuhan, semangat Tuhan. Terima kasih untuk Bu Valentine, tidak jadi lupa-lupa, tapi dia bisa pergi Indonesia sini, pulang balik, luar biasa. Berkati misi Ibu Valentina, jadi rumah doa di sini, rumah doa di Indonesia, di Ambon, di Timor. Terima kasih untuk Bu Yumi Tuhan, kau pakai membangun rumah doa di Antabua, di mana-mana, dan di sini juga Tuhan sudah beri rumah yang baru di sini supaya itu jadi rumah doa. Dan Bu Yumi dengan Bu Emily, pendoa luar biasa. Kami syukuri Tuhan, musibah luar biasa Tuhan, karena Tuhan memilih menjadi biji mata Tuhan, biji mata Tuhan. Oh Ramana Kaya Rama Sanda, terus pegangan tangan, terus doakan, masing-masing butuhnya apa. Satu hal yang ku minta Tuhan, menikmati rumahmu Tuhan, menikmati tinggal bersama Engkau Tuhan. Karena di dalam Engkau lebih dari segalanya. Kami tidak takut, kami aman, kami sejahtera bersama Tuhan. Sampai nanti Tuhan panggil sudah siap. Tidak tunggu Tuhan panggil, tapi Tuhan datang dan kita menjemput di awan-awan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kami diangkat ikut dalam pengangkatan dan merindukan kedatangan Tuhan dengan rumah doa yang siap rumah doa di bumi, dan Tuhan sudah siapkan rumah doa di surga. Luar biasa Tuhan, di bumi menyembah Tuhan, di surga juga menyembah Tuhan. Sudah tidak ada kerjaan lain kecuali menyembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di bumi ini kita berdoa dan berkarya karena Roh Kudus ikut mengurapi kami semua, sehingga apapun yang kami perbuat berhasil. Tuhan membuat berhasil.
Di mana saja Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Luar biasa urapan hari ini. Biar itu terus mengalir dari surga. Mengalir kasih dari surga. Mengalir kuasa dari surga. Mengalir keberanian bersaksi dari surga. Mengalir terus Tuhan. Dan perbarui kami Tuhan. Supaya kami tetap semangat di dalam Tuhan. Dan di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan. Satu hal telah ku minta. Mari yang mau ikut menyanyi.